Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu 20 Maret tahun 2021. Bacaan pertama dari kitab Yeremia pasal 11 ayat 18 sampai 20. Tuhan memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya. Pada waktu itu Engkau Tuhan memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. Tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku. Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya. Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, sehingga namanya tidak diingat orang lagi. Tetapi Tuhan semesta alam yang menghakimi dengan adil, yang menguji batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 7 ayat 40 sampai 53. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mendengarkan suara Tuhan. Yohanes Paulus kedua menganggap bahwa di hadapan Tuhan seseorang harus memilih.
iman sederhana yang diminta Tuhan dari kita menyeratkan sebuah pilihan. Kita harus memilih karena Ia tidak ingin memaksakan kita. Ia datang ke bumi dengan cara yang bijaksana. Ia mati di salib tanpa menyombongkan keilahiannya. Santo Thomas Aquinas dalam Pengabdian Adorote mengatakan, di atas kayu salib terselubung kemegahan ketuhananmu. Tetapi di sini kejantananmu tersembunyi juga. Saudara-saudariku terkasih, bacaan Injil pada hari ini adalah kelanjutan dari kebingungan bacaan kemarin tentang identitas Yesus. Ada konflik antara apa yang dilihat dan didengar orang dan apa yang selama ini mereka percayai. Banyak orang, bahkan penjaga pun bingung ketika ditanya oleh para pemimpin agama mengapa mereka tidak menangkap Yesus. Mereka menjawab, tidak pernah ada orang yang berbicara seperti Dia. Atas dasar perkataan dan tindakannya, Yesus tampak seperti Mesias, tetapi seperti yang diketahui setiap orang Yahudi, Mesias tidak akan datang dari Galilea, tetapi akan datang dari Betlehem dan keluarga Daud. Dalam perikop ini, Yesus hanya ingin mengajar orang-orang, tetapi mereka segera terlibat dalam perselisihan besar tentang mandatnya. Seperti digambarkan oleh Yeremia tentang Yesus dalam bacaan pertama, "Aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih. Aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan jahat terhadap aku." Yesus mengatakan berkali-kali bahwa Ia adalah seorang nabi, tetapi mereka menolak untuk percaya. Saudara-saudariku terkasih, Injil pada hari ini mengundang kita untuk berhenti sejenak dan meneliti pikiran kita, serta mendengarkan suara hati kita. Kita mungkin terkejut dengan apa yang kita dengar atau temukan di sana. Jika kita memantau pikiran dan penilaian kita, kita mungkin menyadari bahwa betapa cepat dan naluriah kita langsung menghakimi orang lain. Namun jika kita benar-benar memperhatikan bahwa kita menghakimi orang lain, maka kita memiliki kesempatan untuk mengubah pikiran dan hati kita. Semoga demikian. Amin.